Halo pemirsa, kita kembali lagi di Tokoh Kita bersama saya Rizky Harisnanda. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan seorang tokoh aktivis perempuan yang juga saat ini menjabat Ketua Komnas Perempuan, Ibu Azriana Ermanalu. Halo Ibu Azriana, halo, sehat Rizky. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya Ibu, ini sebelumnya Ibu ini selain menjabat sebagai Ketua Komnas Perempuan, ini sibuk apa lagi nih Bu biasanya sehari-hari? Semenjak di Komnas Perempuan, sepertinya kesibukan saya sepenuhnya itu di sini ya. Mengerjakan tugas-tugas saya sebagai Ketua Komnas Perempuan, mengkoordinir banyak hal setiap hari, mengkonsolidasi, memastikan ini dan itu bisa terlaksana seperti yang diharapkan, berkomunikasi dengan mitra-mitra Komnas Perempuan. Itu kesibukan sehari-hari selama 5 tahun ini, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun berarti bisa dibilang super sibuk gitu Ibu ya? Iya, mungkin seperti itu ya. Saya bekerja 16 jam sehari. 16 jam sehari? Iya, jadi saya istirahat itu kalau satu hari 24 jam ya. Jadi saya istirahat 8 jam. Nah itu kalau misalnya mungkin perempuan-perempuan kan biasanya masih sempat untuk ke salon ataupun mungkin kumpul-kumpul sama teman gitu, gimana tuh Bu? Ya, saya masih tetap menyempatkan setiap ada waktu mungkin sebulan sekali untuk waktu untuk diri saya sendiri ya. Jadi sesibuk apapun, waktu untuk diri sendiri itu bisa membuat kita berjeda sejenak ya, berjeda sejenak. Jadi me time gitu ya Bu ya? Iya, recharge lagi untuk kemudian nanti Senin kembali lagi beraktivitas dengan semangat yang baru. Jadi saya pikir meskipun mungkin kalau untuk urusan-urusan yang lain, kumpul sana-sini yang nggak ada kaitannya dengan tugas-tugas Komnas Perempuan, bisa dikatakan sudah hampir nggak pernah lagi gitu ya. Setiap kumpul, ketemu dengan komunitas manapun yang diomongin kerjaan saja gitu. Jadi, tapi saya tetap mengupayakan punya waktu untuk bisa berjeda. Nah kalau misalnya tadi mengisi waktu untuk me time itu sendiri, kalau Ibu Azriana nih, apa yang dilakukan biasanya Bu? Saya itu orangnya suka window shopping gitu ya, jalan-jalan lihat-lihat gitu ya. Atau seperti tadi mungkin saya pijat seperti itu, jadi sesuatu yang membuat saya bisa happy, bisa relax, atau ngobrol by phone dengan kawan-kawan lama yang saya nggak pernah sapa gitu udah lama. Jadi itu biasanya saya lakukan, dan mungkin kalau saya lagi malas keluar, saya akan baca buku-buku yang ringan gitu. Nah kemudian perubahan dari sebelum menjabat sebagai Ketua Komnas Perempuan dan sekarang menjadi Ketua Komnas Perempuan, itu bagaimana perubahan aktivitasnya nih Bu? Ya, jauh banget nggak? Ya, seperti tadi ya, kalau sebelum saya di Komnas Perempuan dan menjadi Ketua Komnas Perempuan, itu kan tidurnya jam 9 malam tidur gitu kan, terus nanti pagi jam 5 atau jam setengah 5 bangun gitu. Nah, tapi sekarang udah nggak bisa lagi, kadang-kadang kemewahan tidur. Itu satu hal yang mewah ya, tidur jam 9 malam gitu. Apalagi kalau besok sudah ada hal yang hari ini harus direspon cepat, besok sikap Komnas Perempuan sudah ditunggu publik, ya itu biasa kalau seperti itu saya bisa tidur jam 2 malam gitu ya, jam 2 dan bangun lagi jam 4 pagi, karena sudah jam 2 pun masih ada yang belum selesai, jadi harus dikejar pagi. Jadi itu hal baru yang saya alami ketika saya sudah di Komnas Perempuan ini. Dan yang pasti yang berubah ya, waktu yang luang itu jadi semakin sedikit, semakin sedikit dan semakin berharga buat saya. Oke. Nah, kemudian Ibu, kalau misalnya ngomongin masa kecil, nah dulu Ibu Azriana ini kan besar di Aceh gitu ya Bu ya? Iya, lahir dan besar di Aceh. Lahir dan besar di Aceh. Nah, ini dulu gimana nih? Masa kecil Ibu sampai kuliah juga di sana ya? Iya. Nah, itu gimana Bu dulu? Masa kecil saya hampir sama ya dengan kebanyakan anak-anak pada masa itu. Apalagi saya tinggal di daerah, tentu yang menyenangkan ruang bermain saya ya sebentang alam itu gitu. Luas sekali ruang bermainnya, tidak seperti anak sekarang yang ruang bermainnya terbatas. Pada masa itu kan untuk bisa dapat mainan-mainan yang
yang tersedia tinggal beli, itu kan nggak seperti sekarang gitu ya. Jadi masa itu kita harus menciptakan sendiri mainan kita gitu. Bikin Kalau kita sendiri. mau punya banyak mainan ya kita harus buat sendiri. Itu mungkin yang membedakan saya masa kecil saya dulu dengan mungkin anak-anak sekarang yang semuanya serba tersedia gitu. Tapi saya mensyukuri itu karena mungkin karena kalau pingin punya mainan harus buat sendiri gitu, itu membuat kita jadi kreatif gitu ya, jadi kreatif, dan daya kreativitas di masa kecil itu banyak sekali membantu kita merespon situasi ketika kita di situasi sekarang. Oke, nah itu tapi kalau misalnya masa kecil di Aceh sama mungkin sekarang kalau Ibu Azriana lihat di Jakarta kondisinya, ada yang beda nggak sih Bu dulu? Seperti apa sih kalau anak-anak kecil saat zaman Ibu di Aceh gitu? Iya, beda sekali ya. Saya dulu sampai dulu soal mengakses hal-hal yang berkaitan dengan teknologi itu kan anak-anak sekarang lebih canggih ya. Saya aja kadang-kadang belajar dari ponakan saya yang masih sekolah dasar untuk bisa memahami aplikasi-aplikasi apa gitu di dalam gadget. Nah, penguasaan teknologi itu berbeda di masa saya kecil dulu dengan anak-anak zaman sekarang. Yang kedua juga kesadaran orang tua akan hak anak kan sekarang semakin membaik ya. Jadi ruang untuk anak berekspresi gitu, menyampaikan pendapat sebenarnya semakin membaik. Kalau saya dulu tinggalnya di daerah gitu ya, dan hukum adatnya, jadi adat istiadatnya masih kuat. Kita lalu dalam adat di banyak masyarakat di Indonesia kan anak itu dianggap tidak setara dengan orang dewasa. Jadi kalau mau menyampaikan pendapat suka dianggap dihambat, tidak didengar, dianggap anak tahu apa seperti itu. Nah, itu hampir tidak dirasakan lagi oleh anak-anak saat ini. Walaupun kita tahu kita masih berhadapan dengan persoalan kekerasan terhadap anak, persoalan eksploitasi anak. Tapi secara umum kesadaran masyarakat, kesadaran orang tua tentang hak anak menurut saya semakin membaik. Oke, baik. Kemudian Ibu, kalau Ibu Azriana sendiri mulai tertarik atau mulai ingin fokus ke aktivis perempuan itu mulai kapan Ibu? Kenalnya di mana atau gimana tuh ceritanya? Mungkin tepatnya saya mulai tertarik dengan isu-isu perempuan ini ketika saya pertama sekali menjadi advokat ya, itu tahun 95. Aceh saat itu masih operasi militer gitu. Jadi saya ya, pengacara muda saat itu dalam satu kesempatan didatangi oleh kawan-kawan aktivis perempuan yang mereka sudah melakukan pengorganisiran pendampingan kelompok-kelompok perempuan di masyarakat, dan mereka bertanya ke saya bagaimana merespon kasus-kasus pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan-perempuan di komunitas dari pendekatan hukum. Nah, itu yang membuat saya kemudian menjadi terpapar ya dengan persoalan-persoalan ini. Nah, dalam seluruh aktivitas kepengacaraan saya pun kemudian saya jadi lebih banyak ditugasi untuk menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke kantor saya saat itu. Jadi itu kemudian membuat saya setiap hari terus terasah gitu. Terasah dengan persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan. Saya mulai melihat bagaimana hukum itu sebenarnya tidak adil juga untuk perempuan gitu. Hukum itu yang harusnya dia netral gender, padahal masyarakat yang diatur oleh hukum itu tidak netral gender. Nah, situasi itu yang membuat kemudian perempuan yang dia dalam masyarakat yang patriarki, dia adalah kelas 2, itu bisa menjadi korban dari hukum itu sendiri. Nah, jadi itu hal yang saya pelajari dalam saya menangani kasus-kasus hukum yang dilaporkan ke kantor saya saat itu. Terus 95, 98 pencabutan status daerah operasi militer untuk Aceh ya, saat itu bersamaan dengan reformasi di Indonesia. Dan diikuti kemudian dengan sejumlah konflik bersenjata saat itu. Saya ingat saya
sidang ya waktu itu menangani satu kasus, kemudian tiba-tiba pengadilan itu dimasuki oleh segerombolan orang, menyuruh persidangan berhenti, semua orang di ruang sidang kocar-kacir, dan tidak lama setelah itu gedung itu dibakar gitu ya di bagian depannya. Dan setelah itu aktivitas peradilan itu terhenti di Aceh. Dan saya kemudian jadi lebih banyak beraktivitas dengan kawan-kawan di LSM, di NGO gitu. Jadi menangani pengungsi seperti itu, kemudian membantu kawan-kawan untuk menyusun strategi advokasi. Sampai akhirnya begitu Aceh sudah mulai aman kembali, normal kembali, sayanya udah nggak kepingin kembali ke aktivitas-aktivitas sebagai pengacara. Lebih buat saya ya, saya lebih merasa bermanfaat gitu ya, menjalankan aktivitas bersama dengan masyarakat, dengan kelompok perempuan. Jadi sampai saat ini saya kalau di Komnas Perempuan ya memang kita tidak bisa merangkap sebagai advokat, tapi sebelum ke Komnas Perempuan pun saya lebih banyak membantu kawan-kawan di LBH menyusun strategi pembelaan untuk klien-klien yang ditangani daripada hadir ke persidangan seperti itu. Baik, nah kemudian kita akan cari tahu nih bagaimana kira-kira hak-hak perempuan yang ada di Aceh ini kayaknya menarik untuk saya tanyakan, tapi ditahan dulu Ibu, jawabannya usai jeda berikut.